Selamat datang di mata kuliah Dasar Perancangan Destinasi Pariwisata. Nah, sebelum memulai perkuliahan, mari kita kenalan dulu dengan definisi destinasi pariwisata. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, destinasi tujuan wisata yang disebut dengan destinasi pariwisata ini merupakan kawasan geografis yang berlokasi dalam satu atau lebih wilayah administratif yang terdiri dari daya tarik wisata, fasilitas umum, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling berkaitan dan melengkapi. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan. Apa yang membuat suatu tempat menjadi destinasi wisata yang menarik dan banyak dikunjungi? Nah, jawabannya salah satunya itu terletak pada perancangan yang matang dan pemahaman terhadap bagaimana destinasi bekerja sebagai suatu sistem. Jadi dalam perencanaan, kita tidak hanya bicara soal membangun tempat wisata saja, tapi kita juga berbicara tentang strategi jangka panjangnya itu bagaimana. Jadi harus mempertimbangkan ruangnya bagaimana, waktu, kebutuhan wisatawan, dan keberlanjutan sumber daya. Nah, untuk memahami konsep tadi, saya juga mau ngajak teman-teman untuk memahami mengenai konsep 4A dari Cooper. The first A, attractions atau daya tarik. Nah, ini adalah alasan utama mengapa wisatawan itu mau datang. Jadi bisa berupa alamnya yang begitu indahnya, budaya, atau bisa juga dari cerita sejarahnya. Bisa juga sih dari alam yang dibuat oleh manusia, seperti taman bermain misalnya. Jadi, atraksi wisata ini diperlukan untuk menarik, jadi sebagai daya pikat untuk memunculkan motivasi dan menarik wisatawan untuk mau mengunjungi lokasi wisata. Nah, modal dari atraksi wisata ini dapat berupa natural resources atau alamnya yang indah tadi, bisa dari atraksi budayanya, atau bisa juga dari atraksi yang dibuat oleh manusia seperti taman bermain. Kegiatan yang dapat mengundang wisatawan untuk hadir saja itu juga bisa dikemas dalam waktu yang khusus, diberikan sentuhan-sentuhan aktivitas atau experience yang mau atau mampu menarik publik untuk mau mengunjungi daerah wisata tersebut. The second A, accessibility atau aksesibilitas. Jadi konsep ini membahas mengenai bagaimana wisatawan bisa sampai ke destinasi wisata. Bisa mencakup jalannya, transportasi umum, even yang sekarang sudah tidak bisa lepas adalah konektivitas digital. Jadi semakin terjangkau destinasi wisata tersebut, semakin tinggi minat wisatawan untuk datang. Karena destinasi tersebut dianggap memiliki kenyamanan dalam perjalanan dan memberikan kesan positif bagi wisatawan. Selain itu, hal yang wajib dipertimbangkan dalam aksesibilitas pariwisata adalah penyediaan akses untuk teman-teman disabilitas. The third A, amenities atau amenitas. Jadi segala fasilitas yang menunjang kenyamanan wisatawan. Sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama mereka berada di lokasi wisata yang dikunjungi, kemudian layanan fasilitas umum, itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wisatawannya. Jadi sarana prasarana yang harus tersedia itu misalnya akomodasinya, rumah makannya, fasilitas kebersihan, pusat informasi ini yang paling penting ya. Kemudian tempat rekreasinya, nah misalnya ada tempat berkemah, kemudian apakah di sana juga disediakan sarana ibadah, sarana transportnya, even sampai ke biro perjalanan. Sementara itu, prasarana yang diberikan itu misalnya jalan raya, persediaan air, kebersihan toilet tersebut, adanya tenaga listrik, adanya tempat parkir, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak kalah penting, the fourth A atau ancillary services, atau layanan penunjang. Jadi ancillary itu merujuk pada layanan tambahan yang mendukung pengalaman wisatawan ketika berkunjung.
Jadi pelayanan tambahan ini bisa dibangun dengan bekerja sama dengan pemerintah atau stakeholder terkait seperti travel agent, hotel, komunitas sadar wisata, atau penyedia layanan khusus lainnya. Sarana pelayanan tambahan juga perlu disediakan, itu meliputi pemasaran wisatanya, pengembangan fisik seperti jalan raya, mungkin rel kereta api, listrik, dan lain sebagainya. Nah, jasa pelayanan sehari-hari juga perlu dipertimbangkan juga seperti tempat makan, tempat minum, tempat snacking, dan lain-lain. Jasa komersial seperti toko souvenir atau mungkin pramuniaga, dan toko cenderamata atau tempat-tempat mirip lainnya. Kemudian yang salah satu yang penting juga adalah jasa keamanan dan keselamatan seperti klinik, apotek, dan juga mungkin bisa disediakan pemadam kebakaran. Jadi ancillary ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung destinasi wisata. Nah, keempat komponen ini saling terkait ya, dan menjadi inti perencanaan destinasi. Tanpa salah satu, mungkin wisatawan bisa merasa ada yang kurang dari kunjungan mereka di destinasi wisata. Nah, perencanaan itu memang tidak selalu mudah, karena teman-teman juga harus memahami bagaimana pariwisata itu bisa berkembang, kemudian menimbulkan dampak. Dan dampak di sini bisa positif, bisa negatif. Dampak-dampak yang berbau negatif itu sangat bisa dianalisa sebelumnya untuk kemudian dicarikan solusi dari dampak tersebut di dalam perencanaan. Nah, dampak-dampak negatif tersebut misalnya seperti konflik lahan, kemudian perubahan nilai budaya, hingga ketimpangan ekonomi itu bisa muncul kalau perencanaannya memang kurang cermat. Nah, maka melalui video ini saya mau mengajak teman-teman juga berpikir kritis. Bagaimana kita bisa merancang destinasi yang tidak hanya menarik, tapi juga useful dan juga sustain. Thank you.